sampai wajah beliau berdarah, sampai beliau dihinakan dengan dilempar dengan kotoran unta. Tapi dengan ketabahan beliau, dengan semangat beliau yang luar biasa dalam menyebarkan agama Islam, itulah menjadi motivasi kita untuk selalu senantiasa belajar dan menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan jalan bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, wabil khusus para habaib sekalian, kepada Habib Qadir, Habib Firdaus Al-Qudsi, kemudian kepada guru kami Ustadz Gorib, dan kepada para hadirin sekalian, wabil khusus kepada Sahibul Bait Kang Henry dan keluarga, kami ucapkan terima kasih karena telah menyambut kami pada malam hari ini, yang insya Allah pembelajaran kita malam ini bisa selesai dengan santai dan dengan ilmu yang nantinya kita bawa. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah sebelum kita memasuki daripada pembelajaran malam hari ini, marilah sama-sama kita mengangkatkan tangan kita, menadahkan tangan kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan kemudahan dalam pembelajaran. Nad'ullah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Ini ya, yang mana hari ini akan kita lanjutkan pembahasannya dalam pembahasan yang kedua dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayah Al-Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, yang mana pembahasan yang kemarin kita membahas tentang ayat yang menjelaskan tentang hakikat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini masih tentang pembahasan takwa yang insya Allah akan meningkatkan iman dan ketakwaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani wa nafa'akum fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Fa qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Amara minhu azza wa jalla li ibadihi al-mu'minin bittaqwa. Di dalam ayat ini, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, mengajak kepada kita, kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang telah memantapkan hatinya untuk memeluk agama Islam, untuk menjalankan syariat Islam, yakni Allah menyerukan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyuruh siapa Bapak Ibu sekalian? Menyerukan kepada orang-orang yang mukmin, kepada orang-orang yang telah percaya. Apa itu percaya Bapak Ibu sekalian? Yang mana yang sudah kita pahami, yaitu rukun iman. Yang pertama ialah percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iman kepada Allah. Dengan imannya kepada Allah, yang kita tunjukkan akan keimanan kita tersebut dengan melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruhkan kita untuk melakukan sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruhkan kita untuk at-ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkar, menyuruhkan kita untuk berbuat atau menyuruhkan kepada kebaikan dan melarang kita untuk menjauhi daripada perbuatan kemungkaran.
Itulah hakikat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan kita, memerintahkan kita untuk melakukan atau untuk menegakkan akan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ka'annahu subhanahu qad jama'a fit taqwa jami'ul khairat al-ajilah wal ajilah. Seakan-akan, kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, seakan-akan Allah ingin menyampaikan kepada kita, Allah ingin mengabarkan kepada kita bahwa segala macam kebaikan, segala macam kemudahan dan kebahagiaan ada di dalam orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kebahagiaan apa para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kebaikan yang segera atau kebaikan yang akan datang. Ya mungkin Bapak Ibu sekalian, ketika kita mulai pengen belajar tentang Islam, yang dahulunya kita belum tahu apa-apa, yang dahulunya kita masih jauh daripada kata sempurna dalam mempelajari agama Islam, tapi dengan niat kita yang kuat, dengan tekad kita yang kuat pengen belajar, insya Allah yang dahulunya hati kita masih sering bimbang, yang dahulunya hati kita masih susah ketika ditimpa masalah, ketika ditimpa musibah, insya Allah dengan kita dengan senantiasa menuntut ilmu, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita lebih bisa tenang Bapak Ibu sekalian. Yang dahulunya ketika tidak ada uang, ketika tidak ada harta, terkadang kita itu pusing, kita itu pening. Seakan-akan hidup di dunia ini tak berarti kalau tanpa adanya uang dan tanpa adanya harta. Tapi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah ilmu daripada syariat agama Islam, daripada kita belajar dengan guru-guru kita, kita semangat dalam menuntut ilmu, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Kita meyakini dan kita bertekad secara betul-betul bahwa sesungguhnya tidaklah Allah menimpakan kita suatu permasalahan, melainkan Allah ingin menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menguatkan hati kita Bapak Ibu sekalian. Walaupun masalah datang dengan bertubi-tubi, walaupun kesusahan hadir dalam diri kita, tapi kita terus meningkatkan keilmuan kita, tetapi kita terus meningkatkan sholat berjamaah kita di masjid. Kita dengan terus kuat untuk memakmurkan masjid dan majelis-majelis ilmu kita. Walaupun permasalahan yang menimpa diri kita terkadang lebih sulit untuk kita hindari atau untuk kita urusi dalam sekejap. Karena para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah masalah tersebut dapat kita selesaikan dewek-dewek Bapak Ibu sekalian. Janganlah kita menyangka ketika ada permasalahan yang menimpa diri kita, yang dapat menyelesaikan ini diri kita dewek, yang dapat menyelesaikan ini diri anak sendiri. Tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Ketika adanya persoalan, ketika adanya sesuatu yang mengacaukan pikiran kita, maka gantungkanlah segala apa yang kita inginkan. Maka gantungkanlah, tunjukkanlah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang menimpa diri kita Bapak Ibu sekalian. Karena ketika kita menggantungkan apa yang kita butuhkan, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang dapat membuat kita menjadi bahagia, insya Allah akan menguatkan kita ketika terjadinya suatu permasalahan atau suatu musibah. Karena Bapak Ibu sekalian, tidak sedikit orang-orang yang rela mengakhiri hidupnya karena masalah yang sudah begitu banyak, karena persoalan yang begitu banyak, karena mereka berpikir suatu permasalahan tadi dikerjakan sendiri, sehingga lama-lama numpuk, lama-lama berat, sehingga tegak lagi tidak sanggup. Karena sudah banyaknya permasalahan yang mereka hadapi, membuat mereka merasakan tidak sanggup lagi hidup di dunia, yang menyebabkan putus asa, yang menyebabkan di dunia ini tidak ada yang bisa menolong seseorang lagi, tidak ada lagi yang bisa menolong dirinya.
yang menyebabkan dirinya putus asa dan orang tersebut menjadi gila. Na'udzubillahi min dzalik. Karena kesusahan yang mereka tanggung dengan sendiri. Karena Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,